Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester kami dari mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Layanan SITI. Sebelumnya perkenalkan, saya Inggi Dina Junior Abia dengan NIM A12 2024-07201 dan teman saya. Dan saya Zahra Nabila Zuliska dengan NIM A12 2024-07197. Yang pertama yaitu Profil Perusahaan Neutron Yogyakarta. Sejarah dan skala dirintis pada tahun 1983 dan didirikan resmi pada tahun 1993 di Yogyakarta. Berkembang menjadi salah satu bimbel terbesar di Indonesia dengan lebih dari 121 cabang aktif di seluruh Nusantara. Ada lebih dari 2.230 staf pengajar profesional dan lebih dari 1 juta siswa dengan slogan Langkah Pasti Meraih Prestasi. Program layanan yang diberikan yaitu bimbingan belajar reguler, persiapan SNBTN, tes psikologi, bimbingan jarak jauh, dan platform e-learning digital, yaitu aplikasi Neutron sendiri. Selanjutnya, visi dan misi pada Neutron Yogyakarta. Visinya yaitu menjadikan Neutron Yogyakarta yang terbaik di Indonesia dan merupakan pendidikan non-formal yang selalu terdepan dalam perubahan yang lebih baik. Sedangkan misinya yaitu Neutron Yogyakarta menjadikan pilihan utama dalam hal pendidikan non-formal, serta didukung fasilitas terbaik, metode terbaik yaitu metode penalaran dengan pengajar berkualitas dan profesional yang akan dapat memaksimalkan kemampuan siswa untuk menjadi yang terbaik menuju langkah pasti meraih prestasi. Relevansi terhadap COVID-5 yaitu visi dan misi Neutron ini menekankan fasilitas terbaik, metode inovatif, dan pengajar berkualitas memiliki korelasi langsung dengan domain APO, perencanaan dan penyelarasan TI dengan strategi, dan juga DSS, yaitu penyampaian layanan TI yang andal. Transformasi digital melalui aplikasi Neutron menjadi kunci pencapaian visi tersebut. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan tata kelola pada Neutron Yogyakarta. Yang pertama yaitu hambatan transformasi digital, di mana platform e-learning Neutron ini baru digunakan sebesar 45% siswa dari target 60%. Fitur aplikasi juga belum terintegrasi penuh dalam kegiatan belajar mengajar harian di kelas. Yang kedua ada gap kepuasan versus loyalitas siswa, di mana kepuasan pengajaran sangat tinggi sebesar 85,2%, sedangkan rasio daftar ulang siswa itu hanya 57,5% dari target 70%. Jadi tidak ada strategi berbasis data TI untuk mengunci atau menjaga loyalitas siswa tersebut. Yang ketiga yaitu inefisiensi operasional dan keuangan. Profitabilitas yang didapat yaitu 18,5% di bawah target yaitu 20%. Jadi layanan administrasi itu hanya 88% tepat waktunya. Kurangnya sistem monitoring kinerja operasional berbasis TI. Yang terakhir yaitu SDM belum siap digital, di mana tentor itu belum dilatih menggunakan platform digital secara sistematis. Tidak ada program pengembangan kompetensi TI yang terstruktur dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pemetaan permasalahan ke dalam domain COVID-5. Permasalahan yang pertama yaitu hambatan transformasi digitalisasi platform 45% tadi, yaitu dipetakan ke dalam subdomain APO, yaitu APO 4 Manage Innovation dan DSS 1 Manage Operation. Yang permasalahan selanjutnya yaitu tentor tidak dilatih penggunaan platform digital, yaitu dipetakan ke dalam subdomain APO 7 Manage Human Resource dan juga DSS 01 Manage Operation. Masalah selanjutnya tidak ada strategi CRM atau retensi siswa berbasis data TI, dipetakan ke dalam subdomain APO 8 Manage Relationship dan juga DSS Manage Service Request. Permasalahan selanjutnya yaitu layanan admin hanya 88% tepat waktunya, tidak ada termonitornya, dipetakan ke dalam subdomain APO 11 Manage Quality dan juga DSS 02 Manage Service Request. Selanjutnya masalah aplikasi berulang tanpa analisis akar penyebab, dipetakan ke dalam subdomain APO 4 Manage Innovation dan juga DSS 03 Manage Problem. Dan yang terakhir permasalahan inefisiensi biaya operasional cabang, dipetakan ke dalam subdomain APO 11 Manage Quality dan juga DSS 03 Manage Problem. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan pemetaan ke dalam domain APO, Alike, Plan, dan Organize. Domain APO ini berfokus pada penyelarasan TI dengan strategi bisnis, perencanaan inovasi, pengelolaan SDM, serta manajemen hubungan dan kualitas layanan. Pemilihan 4 subdomain berikut didasarkan pada temuan masalah dari BSC Neutron Yogyakarta. Yang pertama yaitu APO 4 Manage Innovation, APO 7 Manage Human Resource, APO 8 Manage Relationship, APO 11 Manage Quality.
Selanjutnya yaitu APO 4 Manage Innovation, mengangkat masalah dari platform e-learning Neutron, yaitu aplikasi Neutronnya sendiri sudah tersedia namun belum terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar harian. Utilisasi siswa itu hanya 45% dari target 60%. Tidak ada proses formal untuk mengelola inovasi digital, menilai teknologi baru, atau mendorong adopsi platform secara terstruktur. Subproses APO 4 yang relevan yaitu membuat lingkungan yang mendorong inovasi termasuk insentif bagi tentor yang mengintegrasikan platform digital dalam pembelajaran. Yang kedua, memantau dan menilai lingkungan inovasi, mengevaluasi teknologi digital yang digunakan siswa dan mengidentifikasi peluang integrasi baru. Dan yang ketiga yaitu merekomendasikan inisiatif inovasi, menyusun roadmap integrasi aplikasi Neutron ke dalam silabus harian secara bertahap. Rekomendasi perbaikan pada APO 4 Manage Innovation yaitu susun roadmap integrasi aplikasi Neutron ke dalam RPP silabus setiap semester. Yang kedua, buat program digital tentor batch yaitu sebagai insentif bagi pengajar yang aktif menggunakan platform. Yang ketiga yaitu tetapkan KPI inovasi digital per cabang. Misalnya target berapa persen siswa aktif di aplikasi per bulan tersebut. Dan yang terakhir yaitu bentuk tim digital champion di setiap cabang sebagai agen perubahan adopsi teknologi. Selanjutnya yaitu APO 7 Manage Human Resources, yaitu mengangkat permasalahan yaitu tentor dan staf belum dilatih secara sistematis dalam penggunaan platform digital Neutron. Jadi tidak ada program pelatihan TI terstruktur. Hal ini menjadikan penyebab langsung rendahnya utilisasi platform 45% karena pengajar tidak terintegrasi dengan teknologi yang tersedia. Subproses APO 7 yang relevan yaitu mempertahankan SDM yang memadai, memastikan setiap tentor itu memiliki kompetensi digital minimum untuk mengoperasikan aplikasi Neutron. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja dan mengembangkan kompetensi menyertakan indikator digital, literasi dalam evaluasi kinerja tentor per semester. Yang ketiga yaitu merencanakan penggunaan sumber daya TI, memetakan kebutuhan SDM digital untuk mendukung transformasi platform e-learning. Rekomendasi perbaikan pada APO 7 Manage Human Resource yaitu mewajibkan modul onboarding digital bagi seluruh tentor baru. Misalnya yaitu durasi minimal 4 jam dengan output yang diberikan yaitu sertifikat digital. Dan yang kedua adalah membuat kurikulum pelatihan digital 3 level. Level pertama basic yaitu penggunaan aplikasi. Level kedua intermediate yaitu membuat konten. Dan level ketiga advanced yaitu menganalitik siswanya. Dan juga bisa menambahkan KPI Digital Teaching Score dalam penilaian kinerja tentor tiap semester. Menggunakan PIC, manajer cabang, serta supervisor akademik untuk mengukur frekuensi per semester. Selanjutnya yaitu APO 8 Manage Relationship, permasalahan yaitu kepuasan pembelajaran tinggi 85,2%, nah namun rasio daftar ulang itu hanya 57,5% dari target 70%. Jadi tidak ada strategi manajemen hubungan berbasis data TI untuk memahami alasan siswa tidak melanjutkan dan mencegah krum ke komputer. Subproses APO 8 yang relevan ini yaitu memahami harapan bisnis, mengidentifikasi kebutuhan siswa dan orang tua melalui analisis data perilaku di aplikasi Neutron. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan, yaitu membangun kanal komunikasi digital aktif antara Neutron dan siswa atau orang tua. Dan yang ketiga yaitu memberikan masukan untuk perbaikan layanan TI, yaitu menggunakan data relation untuk memperbaiki fitur dan layanan aplikasi. Rekomendasi perbaikan pada APO 8 Manage Relationship yaitu mengimplementasikan fitur early warning system di aplikasi. Bisa menggunakan notifikasi otomatis kepada siswa yang inaktif lebih dari 2 minggu. Bisa juga menambahkan modul CRM sederhana di aplikasi Neutron untuk men-tracking interaksi siswa dan juga tentor. Melakukan exit interview digital seperti survei kepada siswa yang tidak daftar ulang untuk analisis akar churn. Nah, penanggung jawabnya di sini yaitu manajer cabang serta supervisor IT dengan target daftar ulang naik dari 57,5% ke 70%. Selanjutnya yaitu APO 11 Manage Quality dengan permasalahan layanan administrasi hanya 88% tepat waktu dari target 90%. Nah, profitabilitas yang didapat yaitu 18,5% di bawah target 20%. Jadi tidak ada sistem quality management berbasis TI yang memantau konsistensi kualitas layanan di 121 cabang Neutron secara real time. Nah, subproses APO 11 yang relevan pertama yaitu menetapkan sistem manajemen kualitas, yaitu
sertifikasi standar layanan TI untuk seluruh cabang. Yang kedua yaitu berfokus pada pelanggan, yaitu menggunakan data kepuasan siswa sebagai input perbaikan kualitas layanan secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan perbaikan berkelanjutan, mengintegrasikan siklus PDCA dalam evaluasi kualitas operasional cabang. Rekomendasi perbaikan APO 11 Manage Quality, yang pertama yaitu mengimplementasikan dashboard kualitas layanan berbasis TI yang bisa diakses real time oleh manajer cabang. Dan yang kedua, menetapkan SLA layanan administrasi dengan alert otomatis jika ada cabang yang di bawah target 90%. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan laporan survei kepuasan siswa secara otomatis ke sistem monitoring kualitas. Dan yang terakhir yaitu penanggung jawabnya yaitu manajer keuangan serta supervisor akademik dengan frekuensi yang diharapkan yaitu evaluasi 2 kali per tahun. Selanjutnya adalah domain DSS, yaitu Deliver, Service, and Support. Domain DSS mengatur bagaimana layanan TI dioperasikan sehari-hari, insiden ditangani, dan masalah diselesaikan. Masalah digital pada Neutron Yogyakarta terjadi di level operasional harian, di mana platform ada tetapi tidak berjalan optimal di lapangan. Pada domain DSS ini terdapat 3 subdomain yang akan dianalisa. Yang pertama adalah Manage Operation, yang kedua adalah Manage Service Request and Incident, dan yang ketiga adalah Manage Problem. Selanjutnya adalah DSS 01, yaitu Manage Operation. Pada subdomain ini terdapat masalah yaitu operasional platform digital pada Neutron Yogyakarta tidak terkelola dengan baik di level harian. Tidak ada SOP pengoperasian, jadwal pemeliharaan, atau PIC TI harian. Akibatnya, siswa mengalami hambatan menggunakan aplikasi dan tidak ada mekanisme cepat untuk menangani gangguan operasional. Subproses COVID-5 yang relevan dengan subdomain tersebut adalah yang pertama, melaksanakan prosedur operasional, menyusun SOP operasional aplikasi Neutron harian, dan menetapkan jadwal maintenance rutin. Yang kedua adalah mengelola layanan infrastruktur TI, memastikan server dan infrastruktur digital Neutron berjalan optimal untuk seluruh cabang. Dan yang ketiga adalah memantau infrastruktur TI, memasang sistem monitoring untuk mendeteksi dini gangguan platform sebelum berdampak ke siswa. Maka dari itu, rekomendasi perbaikan pada subdomain DSS 01 Manage Operations diantaranya adalah yang pertama, membuat SOP operasional harian TI di mana yaitu isinya prosedur buka atau tutup sesi digital, kemudian backup data harian, dan restart server terjadwal. Yang kedua adalah tunjuk digital helpdesk officer di setiap cabang yang bertugas memantau operasional platform setiap harinya. Yang ketiga adalah integrasikan tools monitoring uptime aplikasi, contohnya seperti Uptime Robot atau Rebix untuk mendeteksi gangguan real time. Dan yang keempat adalah PIC, yaitu Supervisor IT atau frekuensi evaluasi SOP untuk per semesternya. Selanjutnya adalah DSS 02 yaitu Manage Service Request and Incidents. Permasalahannya adalah tidak ada mekanisme formal untuk menangani keluhan dan permintaan layanan siswa terkait platform digital maupun layanan administrasi. Layanan administrasi hanya 88% tepat waktu karena tidak adanya sistem ticketing atau eskalasi yang terstruktur. Maka dari itu, subproses COVID-5 yang relevan dengan subdomain tersebut adalah yang pertama, mengklasifikasikan, menginvestigasi, dan mendiagnosa insiden yang membuat kategori keluhan siswa, seperti teknis aplikasi, administrasi, maupun akademik. Yang kedua adalah menyelesaikan dan memulihkan dari insiden, menetapkan SLA penyelesaian per kategori keluhan. Misalnya, dalam teknis ini kurang dari 4 jam, dan admin kurang lebih sekitar 24 jam. Kemudian yang ketiga adalah melacak status dan membuat laporan. Kemudian dashboard pelacakan keluhan real time untuk manajer cabang dan supervisor IT. Maka dari itu, rekomendasi perbaikan pada subdomain DSS 02 Manage Service Request and Incidents diantaranya adalah yang pertama, integrasikan fitur help and support di aplikasi Neutron dengan form pengaduan siswa langsung dari aplikasi. Yang kedua adalah terapkan sistem tiket yang sederhana, bisa menggunakan Freshdesk atau Zendesk versi gratis untuk semua keluhan dari siswa maupun para orang tua. Yang ketiga adalah tetapkan SLA, yaitu berupa keluhan teknis diselesaikan kurang dari 4 jam dan administrasi kurang dari 24 jam dengan notifikasi status kepada siswa maupun orang tua wali.
Dan yang terakhir adalah PIC, di mana staff dan supervisor IT membuat laporan rekap keluhan per bulanan per cabangnya. Selanjutnya adalah subdomain di SS03 yaitu Manage Problems. Permasalahannya adalah pada platform digital berulang namun tidak dianalisis akar penyebabnya. Utilisasi platform yang stagnan di 45% mencerminkan bahwa hambatan teknis dan UX tidak pernah diidentifikasi dan diperbaiki secara sistematis dan tidak adanya proses problem management yang formal. Kemudian, subproses COVID 5 yang relevan dari subdomain tersebut yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah, kemudian inventarisasi masalah platform digital yang paling sering dilaporkan siswa dan tentor. Kemudian yang kedua adalah menginvestigasi dan mendiagnosa masalah menggunakan metode RCA untuk setiap insiden digital yang berulang. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan dan menutup masalah, membangun knowledge base solusi masalah yang dapat diakses oleh staf IT di semua cabang. Maka dari itu, rekomendasi perbaikan pada subdomain di SS03 Manage Problems yang pertama adalah buat template problem report form yang wajib diisi untuk setiap insiden berulang di platform Neutron. Yang kedua adalah terapkan sesi root cause analysis bulanan oleh tim IT pusat dengan menganalisis insiden terbanyak dari semua cabang ataupun setiap cabangnya. Yang ketiga adalah bangun IT knowledge base internal, yaitu dengan dokumentasi solusi masalah yang terindeks dan bisa dicari oleh seluruh staf IT. Dan yang terakhir adalah PIC, di mana supervisor IT dan IT developer menargetkan 0 masalah berulang tanpa dokumentasi solusinya. Selanjutnya adalah pengukuran capability level COVID 5. Terdapat 6 level. Yang pertama adalah level 0, yaitu incomplete, di mana proses tidak ada atau tidak mencapai tujuannya. Yang kedua adalah level 1, yaitu performant, di mana proses dilaksanakan dan mencapai tujuan meski tidak terdokumentasi. Yang ketiga adalah level 2, yaitu manage, di mana proses direncanakan, dipantau, dan output kerja dikendalikan. Yang keempat adalah level 3, yaitu established, proses distandarkan, didefinisikan dan dijalankan secara konsisten. Yang kelima adalah level 4, yaitu predictable, di mana proses diukur secara berkala dengan kontrol berbasis data. Dan yang keenam adalah level 5, yaitu optimizing, di mana perbaikan berkelanjutan berbasis pembelajaran dari masa lalu. Penilaian capability level untuk Neutron Yogyakarta sendiri dilakukan berdasarkan observasi kondisi aktual BSC, wawancara kondisi operasional, dan analisis temuan kritis. Target capability level ditetapkan pada level 2, yaitu manage, untuk semua subdomain sebagai baseline yang realistis. Untuk mengingat lembaga sudah operasional namun TI belum terkelola dengan formal dan baik. Selanjutnya adalah matriks penilaian capability level. Yang pertama adalah domain APO04 Manage Innovation pada Key 1 dan Key 2 dengan hasil survei rata-rata Y-nya sebesar 35%. Capability levelnya yaitu level 1 perform, dengan keterangan platform digital ada namun belum dikelola secara inovatif dan terstruktur. Domain yang kedua adalah APO07 Manage HR, yaitu pada Key 3 dan Key 4 rata-rata ya pada hasil surveinya sebesar 40%. Capability levelnya adalah level 1 perform, dengan keterangan SDM dikelola namun pelatihan digital belum sistematis dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah domain APO08 Manage Relationship pada Key 5 dan Key 6 dengan hasil survei rata-rata Y-nya sebesar 30%. Capability level yaitu level 1 perform, dengan keterangan hubungan siswa lembaga dikelola manual, tidak berbasis data TI. Dan yang keempat adalah APO011, di mana yaitu Manage Quality dengan pertanyaan Key 7 dan Key 8. Hasil survei rata-rata ya sebesar 38% dan capability levelnya yaitu level 1 perform, dengan keterangan kualitas layanan diukur namun sistem monitoring belum terintegrasi. Kemudian untuk domain di SS01 Manage Operations pada Key 9 dan Key 10 hasil survei rata-rata ya sebesar 42%. Capability levelnya yaitu level 1 perform, dengan keterangan operasional berjalan tanpa SOP dan prosedur digital yang secara formal. Kemudian yang ke-6 adalah di SS02 yaitu Manage Service Request dan Incidents,
Dan dengan Q11 dan Q12, rata-rata hasil survei ya sebesar 35%. Dan capability levelnya adalah level 1 perform dengan keterangan keluhan siswa ditangani, namun belum terklasifikasi dan terlacak dengan benar. Dan yang terakhir adalah domain 0 di SS03 yaitu manage problems pada pertanyaan Q13 dan Q14 rata-rata hasil survei ya sebesar 10%. Dan capability levelnya yaitu level 0 atau incomplete dengan keterangan tidak ada manajemen masalah formal sehingga insiden berulang tanpa terbaca oleh RCA. Selanjutnya adalah penetapan target capability level. Yang pertama adalah subdomain APO 04 yaitu Manage Innovation dengan target pada level 2 yaitu proses inovasi digital direncanakan, dipantau, dan output kerja terdokumentasi secara konsisten. Yang kedua adalah subdomain APO 07 yaitu Manage Human Resource, target yaitu level 2 dengan perencanaan SDM digital tersistem, pelatihan terencana, dan kinerja tentor terpantau secara periodik. Yang ketiga adalah APO 08 yaitu Manage Relationships dengan target level 2 di mana manajemen hubungan siswa dan lembaga berbasis data TI dengan kanal komunikasi digital yang terkelola dan terstruktur. Yang keempat adalah APO 011 yaitu Manage Quality dengan target level 2. Standar kualitas layanan TI terdefinisi dan dipantau secara real time di seluruh cabang Neutron Yogyakarta. Yang kelima adalah di SS01 yaitu Manage Operations di mana targetnya adalah level 2. SOP operasional platform digital tersusun, dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dan yang keenam adalah di SS02 Manage Service Request, targetnya yaitu level 2 dengan sistem tiketing keluhan terpasang dengan SLA terukur dan laporan rekap bulanan. Dan yang terakhir adalah domain di SS03 yaitu Manage Problem, targetnya adalah level 2 di mana problem management formal diterapkan sehingga RCA wajib membaca sehingga knowledge base terbangun dan insiden tidak berulang. Selanjutnya adalah gap analysis capability level. Pada subdomain APO 04 Manage Innovation, permasalahan utama adalah platform digital tidak terintegrasi di KBM sehingga utilisasinya sebesar 45% saja. Nah, pada subdomain ini level sebelumnya adalah level 1 perform, kemudian level yang akan kita naikkan adalah level 2 yaitu manage dengan gap 1. Selanjutnya adalah APO 07 yaitu Manage Human Resource. Permasalahan utamanya adalah tentor tidak dilatih platform digital sehingga tidak adanya program TI. Maka dari itu ini pada subdomain ini level yang sebelumnya adalah level 1 yang ada. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi level 2 dengan gap 1 juga. Kemudian subdomain APO 08 yaitu Manage Relationships. Permasalahan utamanya adalah tidak adanya CRM berbasis data sehingga daftar itu terulang sebesar 57,5%. Level sebelumnya adalah level 1 perform, kita akan mengubahnya menjadi level 2 manage dengan gap 1 juga. Kemudian APO 11 manage quality, permasalahan utama adalah tidak adanya sistem monitoring kualitas layanan lintas cabang. Level sebelumnya adalah level 1 perform, kemudian level yang akan diubah menjadi level 2 manage dengan gap 1 juga. Selanjutnya adalah subdomain di SS01 yaitu Manage Operations. Permasalahan utamanya adalah tidak ada SOP operasional harian platform digital. Level sebelumnya yaitu 1, level yang setelahnya menjadi level 2 dengan gap 1 juga. Kemudian subdomain di SS02 yaitu Manage Service Request and Incident. Permasalahan utamanya adalah tidak ada sistem ticketing atau keluhan formal pada siswa maupun tentor. Nah, ini level sebelumnya adalah level 1 dan kita akan ubah menjadi level 2 dengan gap 1. Dan yang terakhir adalah subdomain di SS03 yaitu Manage Problems. Permasalahan utamanya adalah masalah berulang tanpa RCA dan tidak adanya knowledge base. Nah, ini sebelumnya belum terjadi sehingga dia pada level 0 atau incomplete. Kita akan membuat menjadi level 2 manage dengan gap sebesar yaitu 2.
Selanjutnya adalah berikut di atas, yaitu visualisasi gap analisis dari subdomain APO maupun subdomain DSS. Semua gapnya sebesar 1, kecuali pada DSS 03 yaitu gapnya sebesar 2. Berikut bisa dilihat. Selanjutnya adalah action plan implementasi. Terdapat 3 fase. Yang pertama adalah jangka pendek selama 3 bulan pertama, yaitu dengan menyusun SOP operasional harian TI. Kedua adalah buat template problem report form dan mulai pencatatan insiden. Yang ketiga adalah workshop digital onboarding untuk seluruh tentor. Dan yang terakhir adalah pasang tools monitoring uptime platform Neutron Yogyakarta. Yang kedua adalah fase jangka menengah dengan selama 3-6 bulan. Yang pertama yaitu dengan mengintegrasikan fitur help and support di aplikasi Neutron Yogyakarta dan sistem ticketing. Kedua adalah implementasi sesi RCA bulanan untuk insiden berulang. Yang ketiga adalah buat program digital tentor batch dan kurikulum pelatihan dengan 3 level. Dan yang terakhir adalah pasang dashboard monitoring kualitas layanan per cabangnya. Kemudian fase yang ketiga yaitu jangka panjang selama 6-12 bulan dengan membangun IT knowledge base internal lintas cabang. Kedua adalah implementasi early warning sistem untuk retensi siswa dan tentor. Dan ketiga adalah evaluasi capability level semua subdomain dengan target 2 itu semua tercapai. Dan yang terakhir adalah integrasi CRM berbasis data di aplikasi Neutron Yogyakarta untuk analitik loyalitas siswa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.